Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Teman-teman sekalian, alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita masih bisa diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa kembali melanjutkan materi sebelumnya, mana pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang al-jumlatul fi'liyah. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tema baru atau bab baru, yaitu tentang al-jumlah al-ismiyah atau jumlah ismiyah. Nah, sebelum masuk ke sini, ya, kita sebagai pendahuluan akan saya mulai dengan mengulang kembali materi sebelumnya. Dan saya yakin teman-teman masih ingat semua apa itu jumlah fi'liyah. Jadi jumlah fi'liyah sebagaimana dijelaskan pada pertemuan yang lalu, pertemuan terakhir, yaitu kullu jumlatin tatarakkabu min fi'lin wa fa'ilin tusamma jumlatan fi'liyah. Jadi jumlah fi'liyah itu adalah susunan kalimat, susunan kalimah. Kalau dalam bahasa Arab ya, susunan kalimah. Atau kalau dalam bahasa Indonesia, kalimat yang tersusun dari fi'il, kalimat fi'il, dan kalimat fi'il dan fa'il. Kullu jumlatin tatarakkabu min fi'lin wa fa'il. Jadi setiap kalimat yang tersusun dari kalimat fi'il, kemudian fa'il, selanjutnya ada fa'ilnya, maka dia disebut jumlah fi'liyah. Misalkan pada contoh doroba zaidun, akala amrun. Akala sama doroba dalam kedua contoh barusan yang saya sebutkan, akala fi'il madhi, zaidun fa'il, dia sebagai pelaku. Lah, fi'il yang jatuh di awal, kemudian jatuh setelahnya, yang berada di awal kalimat, dan jatuh setelahnya fa'il. Ketika ada dua susunan tersebut, maka dia disebut sebagai jumlah fi'liyah. Nah, sekarang pertanyaannya, apa itu jumlah ismiyah? Mari kita bahas bersama-sama. Jadi jumlah fi'liyah, ini al-qaidah, kaidahnya jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah, jumlah ismiyah yaitu kullu jumlatin tatarakkabu min mubtada'in wa khobarin tusamma jumlatan ismiyatan. Mari disalin di kitabnya masing-masing. Jadi kaidahnya kullu jumlatin, setiap jumlah. Jadi jumlah dalam bahasa Indonesia kalimat. Kullu jumlatin, setiap kalimat atau setiap jumlah. Tatarakkabu, yang tersusun. Tatarakkabu artinya tersusun. Dari apa? Min mubtada'in, dari mubtada, wa khobarin, dan khobar, tusamma, dia disebut jumlatan ismiyatan, disebut jumlah ismiyah. Bisa dilihat di bawah arti kaidah ke-12, yaitu kullu jumlatin, yaitu setiap kalimat yang tersusun dari mubtada dan khobar disebut dengan jumlah ismiyah. Setiap kalimat yang tersusun dari mubtada dan khobar disebut jumlah ismiyah. Kalau jumlah fi'liyah, setiap kalimat yang tersusun dari fi'il dan fa'il disebut jumlah fi'liyah. Begitu. Pada pertemuan sebelumnya, jauh-jauh sebelumnya, kita juga sudah pernah membahas apa itu mubtada dan apa itu khobar. Ini harus difahami terlebih dahulu, sehingga kita nanti bisa memahami secara utuh apa itu jumlah ismiyah. Jadi mubtada, sebagaimana disebutkan oleh penulis dalam kitab An-Nahwul Wadih sebelumnya, yaitu mubtada yaitu kullu ismin atau ismun marfu'un fi awwali jumlah,
yang disebut dengan mubtada, yaitu isim yang dibaca rofa yang jatuh di awal kalimat. Saya ulangi lagi, mubtada adalah kalimat isim. Mubtada adalah kalimah isim yang jatuh di permulaan kalimat atau jatuh di permulaan jumlah. Sedangkan khobar yaitu isim yang dibaca rofa, sama ya, isim yang dibaca rofa yang menyempurnakan maknanya mubtada. Sebagaimana contoh sebelumnya, saya yakin semuanya masih ingat, yaitu contoh mubtada khobar, misalkan Zaidun qaimun. Zaidun qaimun. Zaidun di sini isim. Jadi susunan Zaidun sama qaimun ini kan memberikan pemahaman bahwasannya Zaid adalah orang yang berdiri. Jadi pemahaman secara sempurna. Ini jumlah mufidah. La Zaidun qaimun ini, Zaidun dia posisinya sebagai mubtada. Isim yang dibaca rofa, tandanya dhammah. Zaidun. Dun. Isim yang dibaca rofa, tandanya dhammah. Jatuh di awal kalimat. Jatuh di awal jumlah atau jatuh di awal kalimat kalau dalam bahasa Indonesia. Zaidun qaimun, Zaid jatuh di permulaan. Isim yang dibaca rofa yang jatuh di permulaan kalimat. Dan khobar, kalau Zaidun saja, misalkan saya menyebutkan Zaidun, maknanya belum sempurna. Ketika saya datangkan qaimun, nah, ketika saya datangkan qaimun, maka susunan tersebut memberikan pengertian secara sempurna. Oh, Zaid berdiri. Nah, baru kita paham. Makanya disebutkan definisi daripada khobar, yaitu sama. Isim yang dibaca rofa yang menyempurnakan maknanya mubtada. Seperti contoh tadi, Zaidun qaimun. Jadi qaimun menyempurnakan maknanya Zaid. Karena kalau nggak ada qaimun, kita masih bertanya-tanya, Zaid, kenapa Zaid? Kan begitu. Ini yang disebut dengan jumlah ismiyah. Saya kira paham. Saya kira bisa difaham. Jadi setiap kalimat, ini dalam bahasa Indonesia ya, kalau dalam ilmu nahwu setiap jumlah yang tersusun dari mubtada dan khobar disebut dengan jumlah ismiyah. Begitu. Kita perhatikan beberapa contoh berikut dan diartikan maknanya. Langsung saja diartikan maknanya. Contoh yang pertama, ad-daru wasi'atun. Jadi rumah itu luas. Artinya rumah itu luas. Ad-dar wasi'atun. Rumah itu luas. Selanjutnya yang kedua, al-jawu mu'tadilun. Cuaca sedang. Cuaca cuaca sedang. Artinya nggak panas dan nggak dingin cuacanya. Mu'tadil. Mu'tadil artinya sedang. Selanjutnya yang ketiga, catat juga maknanya al-ghubaru sa'ir. Debu, al-ghubar, debu, sa'irun, berterbangan atau berhamburan. Al-ghubaru sa'ir. Selanjutnya yang keempat, asyari' muzdahim. Jalan raya padat. Asyari' jalan raya, muzdahimun artinya padat atau macet. Nah, contoh yang kelima, at-tariqu jalan, dayyiqatun sempit. At-tariqu jalan, dayyiqatun sempit. Dan contoh yang terakhir, al-fa'ratu mukhtabi'atun. Tikus bersembunyi. Al-fa'ratu tikus, mukhtabi'atun artinya tersembunyi. Baik. Kita coba praktekkan contoh tadi. Kaidah tadi pada contoh yang pertama. Ad-daru wasi'atun. Ad-dar, saya tanya. Ad-dar ini kalimat apa? Kalimat isim, begitu. Ad-dar kalimat isim. Dibaca rofa. Tandanya dhammah. Dia jatuh di permulaan kalimat atau di permulaan jumlah. Jelas ad-daru wasi'atun. Jadi ad-daru ini kalimat isim dibaca rofa yang jatuh di permulaan kalimat atau di permulaan jumlah. Jadi posisinya ad-daru di sini adalah mubtada.
mubtada, gitu ya. Lah wasi'atun ini adalah khobar karena dia menyempurnakan makna mubtada, memberikan pemahaman secara sempurna ketika didatangkan lafaz wasi'atun. Kalau ad-daru saja maka pemahamannya belum sempurna. Jadi kalau kita tambah dengan wasi'atun maka jelas maknanya di rumah itu luas. Lah susunan yang demikian, susunan kalimat dari dua kata, yang pertama mubtada ad-daru dan yang kedua khobar, ini disebut dengan jumlah ismiyah. Kenapa disebut dengan jumlah ismiyah? Karena dia diawali dengan kalimat isim. Ini perlu dicatat. Jadi ad-daru wasi'atun. Begitu juga contoh yang kedua sampai terakhir. Ini disebut dengan jumlah ismiyah karena diawali dengan kalimat isim. Jelas, mubtada adalah kalimat isim. Kan begitu. Sebagaimana dalam jumlah fi'liyah. Kenapa dia disebut dengan jumlah fi'liyah? Karena susunan kalimat tersebut diawali dengan kalimat fi'il. Qoma Zaidun. Makanya dia disebut dengan jumlah fi'liyah. Karena kalau diawali dengan kalimat isim, maka dia disebut dengan jumlah ismiyah. Ini alasan kenapa, salah satu alasan kenapa disebut dengan jumlah ismiyah. Jadi kalimat yang tersusun dari mubtada dan khobar, kenapa dia dikatakan dengan disebut dengan jumlah ismiyah? Sebab kalimat tersebut diawali dengan kalimat isim. Sebab jumlah tersebut diawali dengan kalimat isim, sehingga disebut dengan jumlah ismiyah. Begitu juga seterusnya, contoh yang kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai yang keenam. Lah untuk bisa membedakan secara detail, coba kita perhatikan pada contoh berikut ini. Jadi perhatikan dan identifikasi perbedaan contoh di bawah ini. Kalau kita perhatikan, ini ada dua kelompok contoh. Yang tabel pertama ada wasi'atun dengan al-jawu mu'tadilun. Yang kedua lam al-barqu sama awadhi'bu. Ini kira-kira mana yang jumlah ismiyah dan mana yang jumlah fi'liyah? Apakah ini jumlah ismiyah, kemudian ini jumlah fi'liyah, atau sebaliknya? Ini yang jumlah ismiyah, ini yang jumlah fi'liyah. Kita teliti kembali definisi dari jumlah ismiyah dengan jumlah fi'liyah tersebut. Jadi jumlah fi'liyah didahului atau kalimat yang tersusun dari fi'il, kata kerja dulu, kemudian fa'il, pelaku. Kalau jumlah ismiyah didahului oleh mubtada, yaitu kalimat isim, dan dilanjutkan oleh khobar, dilanjutkan dengan khobar sebagai penyempurna makna. Jadi kalau kita perhatikan dalam contoh ini, misalkan ad-daru wasi'atun. Ad-dar ini kalimat isim, tandanya kemasukan al. Dia dibaca rofa. Kalau isim jatuh di permulaan kalimat, maka dia disebut mubtada. Nah, selanjutnya khobar wasi'atun, khobar. Begitu. Maka contoh ini adalah contoh jumlah ismiyah. Paham ya? Ad-daru wasi'atun. Contohnya jumlah ismiyah. Sebab dia didahului oleh kalimat isim, yang mana kalimat isim itu adalah mubtada, yaitu ad-daru. Nah, kalau lama al-barqu, ya, lama ini kalimat fi'il. Fi'ilnya fi'il madhi, lama yalma'u, bersinar atau berkilau. Lama bersinar atau berkilau. Al-barqu kilat. Al-barqu kilat. Nah, kalau lama al-barqu, ini susunan atau kalimat ini, jumlah ini lama al-barqu tersusun dari fi'il, diawali dengan fi'il, kemudian setelahnya ada fa'il. Lama'a berkilau. Apa yang berkilau? Al-barqu kilat.
Berarti susunan ini adalah susunan jumlah fi'liyah. Jadi sederhananya, kesimpulannya, kalau kita ingin membedakan antara jumlah, apakah itu jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah, dilihat kata apa atau kalimat apa yang ada di permulaan jumlah tersebut. Kalau diawali dengan kalimat fi'il, seperti contoh lama al-barqu, maka dia disebut dengan jumlah fi'liyah. Diawali dengan kalimat fi'il. Kalau dia diawali dengan kalimat isim, maka dia disebut dengan jumlah ismiyah. Begitu kira-kira. Ya, saya kira ini yang bisa saya uraikan atau pada pertemuan kali ini. Dan mudah-mudahan bisa difaham. Kalau nanti memang masih ada yang perlu ditanyakan, bisa dilanjutkan, yaitu melalui tanya jawab baik melalui WA atau langsung melalui LS begitu. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan semuanya bisa memahaminya dengan baik. Kalau misalkan perlu videonya diulang, ya silakan didengarkan kembali biar lebih paham. Dan beberapa poin penting, misalkan ini yang ingin saya sampaikan, ya perlu setiap pelajaran itu harus dicatat. Pokoknya kitab itu kaidah harus ada salinan makna. Begitu juga contoh-contoh yang saya berikan tadi di awal sesuai dengan kitab itu juga diberi makna. Baik, saya kira ini sekian dari saya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.